my god, banyak banget. Ini siapa guys? Tebak guys. Oh my god. Tebak. Ini siapa? Gak boleh kasih satu. Siapa? Betul. Terus yang itu siapa? Oke, sip, mantap. Jadi, hari ini kita mau kasih tahu sejarah tentang Museum Juang. Nah, jadi pada awalnya itu gedung Juang ini dulu itu hotel. Hotelnya bernama Hotel Schomper yang didirikan oleh pengusaha Belanda bernama L.C. Schomper pada tahun 1939. Nah, jadi hotel ini menjadi bangunan termegah saat itu di Jalan Menteng 31 dan pembangunan hotel ini ditujukan untuk sebagai tempat peristirahatan pejabat tinggi. Woi, ini bukan hotel. Masa sih? Iya. Oh, hai. Kita sekarang udah ada di ruangan yang benar dibuat khusus untuk menghormati Bung Karno dan Bung Hatta. Di mana di sini terdapat meja kerjanya Dr. Muhammad Hatta yang dipakai di tahun 1945. Dan di sini juga ada penghargaan dokter pribadinya Bung Karno. Di mana di sini terlihat jelas replika yang dibuat mirip dengan upacara yang diadakan pas setelah pembacaan proklamasi. Guys, ada Soekarno-nya. Oke guys, nah di sini ada rute gerilya yang dilakukan pasukan tentara pelajar Indonesia yang dilakukan di daerah Surabaya. Oke guys, jadi ini tuh adalah rute gerilya Panglima Besar Jenderal Sudirman di daerah Yogyakarta. Jadi bisa dilihat ini tuh rute-rute di mana Jenderal Sudirman tuh bikin ini buat peperangan yang dirancang untuk Belanda gitu. Terus guys, kalian juga bisa lihat foto yang di atas itu adalah foto Jenderal Sudirman. Nah, tapi abis itu Jenderal Sudirman tuh meninggal pada tahun 1950. Terus di sini juga ada foto dan sejarah sedikit tentang Panglima Besar Sudirman yang sudah tiada pada tahun 1950. Lihat nih guys, aku tuh lagi di Nicole, oke. Lihat nih guys, jadi di sini itu ada perlengkapan yang dipakai oleh tentara pelajar TRIP. Jadi bisa dilihat di sini. Ini tuh ada tas yang mereka pakai, terus juga ada topinya. Terus yang paling menarik itu di sini ada baju mereka. Kalian lihat kan ada bulut-bulut kayak macan gitu kan, tapi bukan. Itu tuh buat kamuflase. Jadi kan sekarang kita tuh pakai kayak camo, baju yang camo gitu. Tapi dulu mereka pakai ini buat kamuflase. Hai guys, jadi sekarang di belakang aku ini ada miniatur. Nah, tapi miniatur ini tuh apa sih? Miniatur ini adalah kapal perang Amerika Serikat pada saat Perang Grenville. Grenville ini adalah perundingan antara delegasi Indonesia dengan delegasi Belanda pada tanggal 8 Desember 1947. Lalu di sini terdapat poster-poster tentang seberapa megahnya Jepang pada tahun 1942 sampai sekitar 1945. Lalu di sini ada lukisan yang menggambarkan tentang keluarganya pelukis Sudarso saat mereka akan mengungsi ke daerah yang lebih aman pada peperangan di Yogyakarta. Dan yang di situ adalah perobekan bendera Belanda yang menjadi merah putih, yaitu bendera kita. Oke guys, di sini kalian bisa lihat ini adalah senjata yang dipakai oleh Jepang, namanya gunto. Jadi bisa dibedakan dari angkatan darat yang namanya Shin Gunto dan angkatan laut yang namanya Kai Gunto. Bisa juga dilihat di sini ada tali ornamennya. Tali ornamen ini bisa dibuat dari katun atau sutra untuk membedakan pemiliknya. Selanjutnya di sini kita ada seragam tentara peta. Tentara peta adalah pembela tanah air yang mereka adalah kesatuan militer yang dibentuk oleh Jepang pada tanggal 3 Oktober 1943. Selanjutnya ini adalah kain Bogor. Bisa lihat di sini, ini dipakai untuk masyarakat kelas menengah dan juga ke bawah. Dan terakhir ini ada uang 10.000. Nah, jadi guys, yang bisa kalian lihat ini itu bendera tentara peta. Bulan ini mengartikan bahwa mereka masih menganut agama muslim walaupun saat ada kekaisaran Jepang.
Juga yang bisa kita lihat di sini ini merupakan salah satu figur terpenting di Menteng 31. Beliau merupakan guru di Menteng 31 bernama Ahmad Suharjo. Ruang seputar proklamasi. Oke guys, jadi di sini adalah miniatur di mana menjelaskan rapat Rengas Dengklok. Di sini ada pertemuan antara golongan muda dan juga antara Muhammad Hatta dan pastinya Insinyur Soekarno. Dan pertemuan ini diadakan untuk mengamankan keduanya dari intervensi pihak luar. Daerah Rengas Dengklok dipilih karena menurut perhitungan militer tempat tersebut jauh dari jalan raya Jakarta Cirebon. Nah, di sini adalah perumusan teks proklamasi. Jadi bisa dilihat ya, di sini ada Insinyur Soekarno yang sedang merumuskan teks proklamasi dan juga menandatangani teks proklamasi. Jadi guys, untuk merayakan 1 bulan kemerdekaan Indonesia, di sini ada Pak Soekarno yang sedang melakukan pidato di atas podium di lapangan Ikada. For your information aja, jadi lapangan Ikada itu tadinya pengen dijadiin tempat untuk melakukan proklamasi. Namun, waktu itu lapangan Ikada masih dikuasai oleh Jepang. Nah, di sini bisa dilihat barang-barang antik milik Palang Merah Laskar Putri Indonesia. Nah, di sini juga bisa dilihat lukisan yang menunjukkan pemuda dari Menteng 31 yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di sini banyak banget loh barang-barang antik guys, sampai ditunjukin perlengkapan makanan militer pada saat itu. Dan ternyata mereka juga memiliki koleksi dari senjata yang digunakan di saat itu. Sekarang mari kita masuk ke ruang perjuangan menuju NKRI. Nah, di sini bisa dilihat ada peti besi yang dimiliki oleh tentara Republik Indonesia. Kemudian kita lanjutkan dengan perlengkapan makan militer lagi, dan jas yang dipakai oleh tokoh Laskar Putri Tasikmalaya. Dan yang terakhir juga ada baju-baju dan kain pejuang Laskar Putri. Udah sore, mending pulang pakai mobil aja deh. Kok nggak bisa dibuka sih? Nah, mobil-mobil ini itu ternyata mobil asli dari Presiden Soekarno yang hanya akan dikeluarkan pada tanggal 16-17 Agustus. Sekarang sudah dijadikan sebagai koleksi. Selain mobil ini masih ada mobil lagi loh. Jadi ada lagi di belakang sini. Nah, ketika mobil ini dikeluarkan pada tanggal 16 dan 17 Agustus, mobil-mobil ini kemudian akan melalui jalan Napak Tilas dan akan keluar ke jalanan menuju ke Tugu Proklamasi, Taman Proklamasi, di mana kemudian di situ akan keliling-keliling terlebih dahulu dan kemudian akan kembali lagi ke sini dan masuk lagi ke koleksi sampai tahun ini. Jadi sekian perjalanan kita hari ini di Museum Juang 45. So, bye!